Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi belajar fikih dengan kitab Tadhib. Sebelum kita mulai pelajaran, nahnu kita naqra'ul Fatihah, kita baca Fatihah hadiyatan ila hadrati habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi jami'an tamla jami'i ikhwanihim minal anbiya'i mursalin wal wa syuhada'i was salihin wal 'alamin wal muslimin wa khassatan jami'al arwahi abaina wa abaina wa ummahatina ومشايخنا مشايخنا والأساتذتنا والأساتذة والمعلمين ثم لجميع أهل القبر والمسلمين والمسلمات الشيخ محمد سند محمد شيخ أحمد مسوق ماثون وجميع الأساتذة وطلاب متخرجين أن الله يغفر لهم ويرحمنا ويرحمهم ويسكن وياهم الجنة قبل ما رزقنا وإياهم حسن الخاتمة ونأخذ سلم ولفاتك المشيخ أبو شجاع مصطفى بقى أن الله يقدس الأرواح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah sampai pada bab siwak ya. Kita sedang bahas tentang siwak. Ada di halaman 14, silakan dibuka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi bid darain amin. Faslun utawi iki pasal suci. Bermula ini adalah sebuah pasal. Wasiwaku utawi siwak iku mustahabun den sunataken fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Siwak itu sangat dianjurkan, sunnahkan dalam setiap keadaan. Kita lihat catatan kakinya. Rawa an-Nasa'i wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku, siwak itu mathaharatun lil fami, menyucikan mulut, bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, mardhatun rabbi, dan memberikan kerelaan ridha bagi Tuhan. Warahu dan meriwayatkannya hadis itu meriwayatkan hadis siapa Al-Bukhari ta'liqan, sebagai ta'liq komentar. Wasiwaku, siwak itu adalah al-alatu alat allati iku alatun al-alatu alat allati rupane al-alatu tudalliku biha al-asnan, tudallaku allati tudalliku yang tudallaku yang digosok biha dengan alati alasanu piro-piro untuk gigi ya, alat untuk membersihkan gigi itu, alat itu siwak. Wa itlaqu al fi'li, dan dimutlakan atas pekerjaannya. Siwak, kata siwak itu dimutlakan atas pekerjaannya. Wa tahsulu as-sunnatu, wa tahsulu as-sunnat kesunahan itu bisa berhasil ya. Kesunahan bersiwak itu bisa didapatkan bistikmali, bisa berhasil ya, kesunahan bersiwak itu bisa berhasil bistikmali kulli khashinin, bisa menggunakan sesuatu yang kasar. Kulli khashinin, sesuatu yang kasar, yuzilu al waskha, kang ngilangaken al ing kotoran. Jadi wa'udul arok, dan kayu arok.
al ma'ruf kang wis den weruhi bisiwaki kelan siwak iku afdalu luwih utama. Menggunakan kayu arok itu lebih utama, tapi tidak harus dengan kayu arok. Kalau kita kan biasanya sikat gigi itu kita niati sikat gigi pakai sikat gigi itu juga bisa termasuk bersiwak. Karena dari segi arti siwak itu adalah sikat gigi. Kalau kita lihat di kamus, siwak itu berarti sikat gigi. Cuma yang dicontohkan oleh Nabi itu lebih utama dengan afdol, dengan yang lebih afdol itu dengan kayu arok. Dengan sesuatu yang kasar boleh, pakai kain juga boleh. Ya, sampai habis makan tidak nemu siwak, tidak nemu sikat gigi, pakai kain itu mendapatkan kesunahannya. Kita kembali ke atas. Jadi siwak itu dianjurkan di setiap keadaan, illa ba'da zawali, kecuali setelah zawal. Zawal itu setelah tergelincirnya matahari lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Artinya zawal itu sudah masuk waktu zuhur. Zawal waktu zuhur. Lima rawahu al-Bukhari wa Muslim, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu famis shaim, la khulufu famis shaim, owae ambune bajine cangkeme wong kang poso, berubahnya bau mulut, ya, sehingga menjadi bajin dari mulut orang yang berpuasa, iku atyabu indallah, luwih wangi, lebih harum indallahi, menurut Allah, min rihil miski, saking ambune minyak misik. Ya, menurut Allah itu lebih wangi. Tapi kalau memang dari manusia kan bau, ya, orang puasa, orang yang nggak makan apalagi setelah zuhur itu bau mulutnya itu menurut Allah lebih wangi, ya. Wal khulufu, utawi khuluf, maksudnya khuluf itu apa? Taghayyuru raihatil fam, wae ambune ambune cangkem, wae ambune cangkem, berubahnya bau mulut, ya, bahasa Indonesianya berubahnya bau mulut berubah menjadi bajin, maksudnya menjadi basi. Wala yahsulu ghaliban lis-shaimi illa ba'da zawali, wala yahsulu, dan tidak hasil bau bajin itu ghaliban umume, ing dalam umume, lis-shaimi ketua orang puasa, illa ba'da zawali, angin sause zawal, setelah zawal. Kebanyakan umumnya bau bajin itu terjadi setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur, umumnya seperti itu. Kadang ada juga yang jam 9 sudah ada yang bau, mungkin karena giginya bolong dan sebagainya. Wastimalu siwaki, lan menggunakan nganggo siwak iku yudhibuhu, iso ngilangaken khuluf, baunya tadi itu. Walidzalika, oleh karena itu, kuriha, dan makruh, dimakruhkan, karena lebih dicintai oleh Allah orang yang sikat gigi, orang yang siwakan, orang yang puasa, baunya itu lebih disukai oleh Allah, bau mulutnya. Kalau misalnya setelah zuhur sikatan, ya tidak apa-apa, asal kan makruh. Satu makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa, makruh. Nah, kalau misalnya sampean siwakan, ya tidak apa-apa, cuma makruh, dibenci. Makruh itu kalau dari segi makna, itu di segi arti secara bahasa, itu artinya dibenci, tidak disukai, ya.
lebih baik bau aja. Kalau misalnya sikat gigi ya boleh, tapi jangan sampai batal. Jangan sampai setelah sikatan ada sisa makanan ditelan, bisa membatalkan puasa. Wahua utawi siwakan fi salasati mawadhi'a ing dalam tulu pira-pira panggonan bersiwak di 3 tempat iku asyaddu luwih banget apa nih istihbaban kesunahan nih, lebih sangat dianjurkan pada 3 tempat ya. Yang pertama inda taghayyuril fami, ketika ing dalam nalikane owae ambune cangkem min asmin sebab meneng suwi wagari lan sakliyane meneng suwi, karena sebab apa asmin diam. Nah, mulut itu kalau diam itu bisa menjadi berubah bau mulutnya. Wagari dan yang lainnya lan sakliyane azm. Kita lihat keterangan di bawah. Al azmu as-sukutu tawil, meneng kang suwi. Suku tawil au tarkul akli wasyurbi, tawa ninggal mangan lan ngombe. Kalau enggak makan, enggak minum, itu bau mulut. Milik wagarihi lan saliyane azam itu maksudnya kata ati dzirai hati kariha, kayak mangan panganan kang ambune bacin ya. Baunya apa? Basi. Bau bacin. Wa indal qiyami minan naumi, wa indal qiyami lan dalam nalikane jumeneng tangi ya, minan naumi saking turu, bangun tidur. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Hudzaifah, saking sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili, karena ono sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, jika bangun dari tidur ya, bangun tidur pada malam hari, iku yasusu fahu, yasusu yatliku ku gosok fahu ing tutuke kanjeng Nabi, mulutnya Nabi, menggosok mulutnya Nabi biswaki kelawan siwak, menggosok dengan siwak. Warwa Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana layar kutu, kana ana sapa kanjeng Nabi iku layar kutu mboten apa wungu, tidak bangun, tidak tidur maksudnya, ora mboten sare min lailin saking wengi, wala naharin wala ora apa awan raino siang. Fa itu nuli apa wungu kanjeng Nabi bangun illa maka angin Nabi ku siwakan qabla an yatawaddoa ing dalam saturunge wudu kanjeng Nabi. Dalam saturunge Nabi wudu itu baik bangun apa tidur, terus tidur apakah tidurnya itu malam atau siang, baik malam atau siang, Nabi bangun kemudian apa Nabi itu siwakan, sikat gigi sebelum wudu. Kemudian yang ketiga yang sangat dianjurkan itu wa indal qiyami lan dalam nalikane jumeneng ila sholati maring salat, ketika mau melaksanakan mendirikan salat itu sangat dianjurkan juga. Wa kadzalika 'indal wudu lan wa kadzalika lan iku kaya mengkono 'indal wudu dalam melakukan wudu, ketika begitu juga ketika wudu, lima rawahu al-Bukhari, karena apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim wa ghairuhuma dan yang lainnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, lamun ora apa ngeboti, tidak, andai kata tidak memberatkan, ala ummati ya, tidak beratkan ala umat ing atase umat ingsun, la amartuhum mongko yakti merintah sapa ingsun hum ing umati bisiwaki kelawan salat inda kulli salat ing dalem nalikane ing dalem saben-saben
sholat. Setiap sholat, andai kata tidak takut memberatkan, andai kata tidak takut memberatkan, maka saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Wa fi riwayatin di Ahmad, dan riwayat dari Imam Ahmad, lamar tuhum mongko yakti merintah isunhum ing umati biswaki kelawan siwak ma'akuli wuduin semertane saben-saben wudu. Setiap mau wudu juga diperintahkan untuk untuk siwak, bersiwak. Ai la'amartuhum amru ijabin, la'amartuhum yakti merintah isun hum ing ummati tadi amru ijab ing perintah kewajiban. Wa hadza dalil istihbab, wa hadza utawi iki iku dalil istihbab bil muakkad, dalile keanjuran yang kesunahan yang dikuatkan, muakkad yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan ya. Dalilnya itu, andai kata tidak berat, pasti akan saya perintahkan, saya wajibkan mereka untuk sikatan, bersiwak setiap mau sholat. Atau kalau pendapatnya Imam Ahmad ketika wudu ya, sebelum wudu itu diperintahkan untuk bersiwak, karena siwak itu pahalanya sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis yang lain itu pahalanya orang yang satu sholat dengan siwak itu sama dengan orang sholat sunnah dua sholat dengan siwak itu seperti 70 kali orang yang sholat tanpa bersiwak. Pahalanya seperti itu, karena bisa banyak sekali sebenarnya pahalanya siwak itu. Kalau di kitab Taqriratus Sadidah itu akan saya jelaskan setelah ini. Ada banyak manfaat-manfaat bersiwak. Ya, sebenarnya manfaat dari bersiwak itu sangat banyak sekali, faedahnya sangat banyak sekali. Selain dari segi ibadah tadi, orang yang sholat 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih baik dari 70 rakaat dengan tanpa siwak. Ada juga yang berpendapat fadlu sholati biswaki ala sholati bighairi siwakin sab'ina dhi'fan, keutamaan sholat dengan bersiwak atas sholat dengan tanpa siwak itu 70 kali lipat. Nah, selain itu manfaatnya ada lagi, diantaranya adalah bisa menambahkan kefasihan ketika kita mengucapkan Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian menambahkan akal, menguatkan akal, hafalan, kemudian membatasi pandangan, menajamkan pandangan, maksudnya pandangan semakin tajam. Kemudian ketika ketika kita dicabut nyawanya besok itu kita akan dimudahkan. Selain itu akan melipat gandakan pahala tadi itu. Kemudian melambatkan uban, jadi akan awet muda rambutnya tidak cepat tua, awet muda. Selain juga mengharumkan bau mulut ya, menghilang, karena tadi dihilangkan bau mulut di siwak sehingga disikat kemudian bau mulutnya hilang. Kemudian juga bisa menghilangkan izulu alqalah itu kuning pada gigi ya, kalau memang rutin bersiwak. Alqalha wa sufratul asnan ya, kuning pada gigi. Wa yurdi rabba, dan memberikan kerelaan pada Allah. Wa yubayyidul asnan, dan memutihkan gigi. Wa yurithul ghina wal yusr, dan mewariskan kekayaan dan kemudahan. Wa yudhibus suda'a, dan juga bisa menghilangkan pusing, bisa menghilangkan pusing pada kepala, dan juga bisa mampu menyucikan hati. Wa yutahhirul qalba, membersihkan hati, menyucikan hati. Wa a'dhamuha annahu yudzakiru syahadata 'indal maut,
bisa membantu mengingatkan kesaksian ketika meninggal. Maksudnya kesaksian bahwa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, membaca kalimat la ilaha illallah. Karena dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari perkataannya itu ketika meninggal itu la ilaha illallah, maka dia bisa masuk surga. Nah, saya akan menambahkan juga beberapa hukum-hukum bersiwak. Di sini ada 5 dari kitab Takriratus Sadidah, ya. Ada 5. Yang pertama, wajib idza tawaqqafat alaihi izalatu najasat wa izalatu rihin. Jika ada najisnya, itu wajib dibersihkan, ya. Atau rihin karihatin, bau yang sangat busuk untuk sholat Jumat, itu juga harus dibersihkan. Kemudian jika nazar bersiwak juga itu menjadi wajib. Yang kedua adalah mandubun wahwa al aslu fihi, dan hukum asalnya adalah bersiwak itu adalah mandub, dianjurkan, susunnahkan. Wa yata'akkadu fi mawadi'a asyar laiha ba'duhum. Nah, yang tadi itu tiga tempat yang sangat dianjurkan tadi: ketika bangun tidur, ketika berubah bau mulut sebab diam terlalu lama bangun tidur, dan ketika mau melaksanakan sholat. Hukum yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga adalah makruh lishaim, bagi orang yang puasa. Tadi sudah disebutkan juga, makruh bagi orang puasa yang sesudah zawal, setelah zuhur, setelah masuk waktu zuhur. Akan tapi Imam Nawawi itu berpendapat tidak makruh. Nah, memang ada beberapa pendapat, ya. Yang keempat adalah khilaful aula al-isyaku biswaki ghairihi biridhahu illa litabaruki famandubun. Siwak dengan siwaknya orang lain, lebih baik jangan, meskipun dengan ridho, katanya enggak apa-apa makan itu. Nah, itu tapi khilaful aula itu lebih baik, khilaf itu lebih utama, kecuali ditabarruk. Kalau untuk tabarruk, cari keberkahan, maka dianjurkan mandub. Kalau itu tadi tidak tabarruk, punya temannya enggak baru kata koncone ya, dari temannya, enggak mungkin kan. Nah, kalau guru kan pasti itu bisa, apalagi orang-orang soleh. Tapi jarang kan orang sikatan dengan sikat gigi orang lain, meskipun orang lain itu ridho, siwakan dengan siwak orang lain meskipun orang itu ridho. Itu khilaful aula hukumnya. Yang kelima adalah haram idza kana biswaki ghairihi biduni idnihi wa lam ya'lam ridhahu. Dan yang kelima itu haram jika bersiwak dengan siwaknya orang lain tanpa izin orang lain. Nah, sama saja dengan gosok, Pak. Seperti itu hukum-hukum dalam bersiwak. Mungkin itu saja sedikit bahasan tentang siwak. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya cukupkan sekian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Ila liqa, sampai jumpa fid darsil akhar, pada pelajaran yang lainnya. Afwan, saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.